Hello guys, welcome to my very first episode on my personal podcast. Selamat datang di video pertama banget podcast aku. Jujur aku seneng banget karena bikin podcast ini adalah wishlist aku, cita-cita aku dari lama banget. Aku udah pernah nulis di jurnal kayaknya ya. Aku pernah nulis 3 hal yang pengen aku capai gitu. Dan salah satunya ini bikin podcast gitu. Podcast seorang diri gitu kan. Eee, aku sering mikir kayak, "Ah, bikin nggak ya?" Masih maju mundur. Dan akhirnya yang membuatku sampai sekarang akhirnya bikin video pertama ini adalah I just want myself happy and ya, aku memutuskan ini secara sadar gitu. Jadi bukan karena untuk orang lain, tapi untuk diri aku sendiri gitu. Just for my happiness. Setelah lulus kuliah, aku ngerasakan berbagai macam emosi yang tentunya jadi lebih kompleks. Pastinya bahagia, bersyukur karena akhirnya bisa lulus setelah melewati proses yang panjang dan tentunya melelahkan. Tapi aku bangga gitu karena akhirnya bisa melewati itu. Terus aku juga mempertanyakan banyak sekali hal dalam diriku kayak apa nih yang harus dilakuin selanjutnya, apa hal yang bisa bikin aku jadi lebih bahagia lagi gitu. Dan aku mulai mencari tahu tentang diri aku sendiri, tentang apa sih yang sebenarnya aku pengen gitu kan, apa yang sebenarnya aku bisa dan aku mau berusaha untuk itu. Dan prosesnya itu panjang dan gak tiba-tiba tahu gitu ya akhirnya. Sama proses itu tentunya ada peran dari keluarga, teman, dan mereka sangat amat mendukungku. Dan selama proses itu aku jadi sadar kalau ternyata cinta itu nggak melulu kita dapatkan dari pasangan atau sosok lawan jenis. Misalnya kita suka atau kita sayang, cinta sama orang lain. Cinta itu bukan didapat dari hal romansa aja, tapi kita bisa juga mendapatkan cinta itu dari kehangatan keluarga, teman lama yang selalu menyambutmu dengan hangat, atau teman baru yang selalu mendukungmu, hobi yang udah lama nggak kamu sapa, terus akhirnya kamu kerjain lagi, dan percakapan-percakapan dengan orang lain itu bisa jadi bentuk cinta yang selama ini mungkin kita cari. Dan jujur, eh, selama proses itu, aku beneran ngerasain efek dari dukungan, support system gitu ya, dari orang lain tuh beneran berpengaruh banget gitu. Dan ya, aku dulu pernah ada di momen, apakah aku cukup gitu? Apakah aku cukup berharga untuk dicintai? Apakah aku cukup cantik? Apakah aku cukup baik? Apakah aku cukup pintar? Supaya aku disukai dengan orang lain, supaya aku disukai dengan laki-laki yang aku suka gitu. Ada momen-momen kayak merasa diri ini kurang, merasa kayak gak berharga gitu ya, karena gak ada orang yang suka gitu sama aku. Ada momen-momen seperti itu, dan dengan hadirnya peran dari keluarga, teman lama, teman baru, percakapan-percakapan dengan mereka, itu membuat aku sadar, oh ternyata cinta itu nggak harus aku dapat dari hal romansa atau dari orang yang aku suka, tapi bisa juga dari mereka gitu. Dan sekarang aku sangat seneng, aku bahagia banget dengan kehidupan aku yang sekarang. I'm so happy with my own life right now. Dan aku merasa puas aja gitu sama kehidupan aku yang sekarang. Walaupun gak ada bumbu-bumbu romansa dengan lawan jenis gitu ya. Tapi aku ngerasa kayak banyak sekali cinta yang aku dapatkan dari keluarga aku, teman lama, teman baru, percakapan-percakapan dengan orang lain, dan hobi dan buku-buku ini. Banyak banget kata-kata bukunya. Itulah. Dan ya, aku akhirnya bisa ngerasain ketenangan ini gitu. Dulu sumpah beneran aku se insecure dan se gak berharga itu merasa, karena ya itulah, ada mungkin ya kita ada fase di masa-masa yang seperti itu. Dan yang aku sadari juga, kita nggak akan pernah tahu arti dari cinta itu kalau kita terus menerus stuck di definisi satu cinta yang menurut kita anggap paling benar gitu. Jadi kalau kita terus beranggapan mikirnya kayak cinta itu kayaknya harus punya pacar, punya pasangan dan lain-lain, itu kita nggak akan menemukan kebahagiaan dari definisi cinta itu sendiri. Tapi kalau kita udah mau mulai terbuka dengan banyak opsi dalam hidup, kita akan menemukan banyak versi cinta dalam kehidupan ini.
Buat teman-teman yang mungkin ngerasa belum menemukan cinta itu sendiri, it's okay. Take your time, nikmatin prosesnya, dan coba deh kamu lihat lagi di sekeliling kamu, coba lebih sadari bahwa sebenarnya kamu punya banyak cinta kok dari orang di sekitar kamu, dari banyak hal di sekitar kamu yang mungkin nggak kamu sadari karena terlalu fokus ke satu hal yang kamu anggap cinta itu adalah dari orang yang kamu suka. Ya, intinya coba lebih menyadari cinta dari sekitar kamu dan ya, kamu akan jadi lebih bahagia karenanya. Aku bikin teh tarik atau teh susu ya. Jadi ini aku dapat ini dari temen aku namanya Ikvi. Jadi kemarin itu kita sempat ketemu di Surabaya. Kita catch up lagi ya setelah 8 tahun lamanya. Terus dia bawain aku teh ini. Dan ya nggak, aku padahal nggak pernah bilang kalau aku suka teh susu atau teh tarik gitu ya. Tapi dia bawain ini dan aku ngerasa kayak wah, dunia bener-bener memberikan definisi baru bahwa banyak hal-hal yang mungkin akan mengejutkanmu dan ya kamu akan bahagia. Hmm. Teh susu atau teh tarik tuh aku sukanya karena dia tuh ada manis-manisnya tapi juga ada kayak pahitnya sedikit. Tapi itulah yang bikin aku suka karena teh susu ini kayak kehidupan. Kehidupan itu kadang bikin kita senang, kita bahagia, kita ngerasa kayak wah hidup ini sangat menyenangkan gitu kan. Tapi akan ada momen-momen di mana ada hal-hal yang menyedihkan, hal pahit, hal yang bikin galau. Tapi ya itulah kehidupan sama kayak teh tarik atau teh susu ini yang patut dijalani dan patut dicoba. Gak tahu ya ini nyambung apa enggak, tapi it's okay. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya.